Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Ibu Insyira Putika Dea, SEMA CPA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan jawaban mengenai kuis Sistem Informasi Manajemen. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Siti Hairana Rahmat Fatika Hanum dengan NIM 025, Atika Putri Fatarani dengan NIM 027, Tiara Josephine Sipayung dengan NIM 037, Agnes Nataniela 2ST dengan NIM 048, Sofi Dika Ramadhani dengan NIM 061. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama adalah membahas kuis yang nomor pertama yang membahas dari perusahaan NSF atau Nusantara Snack Food, yang dimana pertanyaannya, apakah NSF perlu mengimplementasikan sistem ERP? Jika bertindak sebagai manajemen perusahaan NSF, maka perusahaan ini dirasa perlu untuk menerapkan sistem ERP untuk menjalankan bisnisnya. Dengan harapan penerapan sistem ERP ini akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan membantu berbagai bidang dalam perusahaan dan menyelesaikan solusi dari permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Next. Ya, baik, selanjutnya adalah permasalahan yang dapat terselesaikan dengan mengimplementasikan sistem ERP di NSF ini. Permasalahan pertama adalah sistem informasi, divisi penjualan, dan gudang yang tidak terintegrasi. Sehingga dengan adanya ERP, maka integrasi data ini akan secara real time antar divisinya dan melalui satu database saja, sehingga untuk akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Lalu permasalahan yang kedua ini adalah promo dan diskon yang tidak terukur, di mana tidak adanya evaluasi ROI terhadap program promosi ataupun diskon ini dapat meningkatkan potensi terjadinya kerugian ataupun promosi yang tidak efektif ataupun merugikan, sehingga dengan adanya sistem ERP ini nantinya akan ada modul CRM dan sales analytics untuk membantu evaluasi efektivitas promosi dan dampaknya pada profitabilitas. Lalu permasalahan yang ketiga yang dapat diselesaikan adalah inefisiensi produksi produk, di mana permintaan yang tidak terprediksi sehingga menyebabkan over ataupun underproduction yang dapat memberikan biaya produksi yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya sistem ini akan terdapat demand and production planning yang akan memproyeksikan permintaan akurat dari data historis. Lalu permasalahan yang keempat adalah biaya logistik yang tinggi, di mana pengelolaan distribusi barang yang tidak efisien ini membuat customer churn rate ini meningkat karena keterlambatan pengiriman dan ongkos yang tinggi. Sehingga dengan adanya sistem ini akan terdapat SDM dan distribution management yang akan mengoptimalkan rute, biaya, dan waktu pengiriman. Lalu yang terakhir adalah fluktuasi permintaan distributor, di mana permintaan yang tidak stabil dari distributor ini yang dapat menimbun safety stock yang dapat berdampak pada risiko produk yang usang. Nah, dengan adanya sistem ERP, akan terdapat inventory management yang akan membantu menetapkan safety stock berdasarkan data permintaan aktual. Next. Baik, yang selanjutnya adalah tantangan yang akan dihadapi oleh NSV jika mengimplementasikan sistem ERP. Yaitu yang pertama ini adalah SDM-nya, yang dimana akan membutuhkan waktu untuk dapat menerapkan sistem yang baru karena sudah terbiasa ataupun nyaman dengan sistem yang lama. Lalu yang kedua adalah biaya implementasi yang tinggi, sehingga NSF ini perlu untuk menyiapkan investasi awal yang mahal dan dapat menjadi risiko pemborosan jika implementasinya ini tidak tepat sasaran. Lalu yang ketiga adalah ketidaksesuaian sistem ERP dengan sistem NSF, sehingga NSF ini perlu merubah sistem dari ERP-nya ini, sistem dari bisnisnya ini sendiri ataupun menambahkan budget untuk dapat melakukan custom pada sistem ERP. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP, sistem yang dapat diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Yang pertama ada CRM pada ERP. ERP dapat mengintegrasikan modul CRM untuk mengelola interaksi pelanggan, memproses order penjualan dari berbagai channel atau marketplace B2B atau B2C, dan menganalisis efektivitas promosi berdasarkan data historis. Sistem ini dapat memungkinkan pelacakan keluhan pelanggan dan mengevaluasi kinerja pemasaran secara terpusat. Selanjutnya, SCM dalam ERP. ERP berfungsi sebagai sistem pusat dari CRM dan SCM yang mengoptimalkan rantai pasok melalui prediksi permintaan yang akurat, manajemen inventaris, dan jadwal produksi yang berbasis real time. Sistem ini juga menyediakan tools untuk mengoptimasi rute distribusi dan seleksi mitra logistik yang lebih efisien. Dengan adanya integrasi SCM dan CRM pada ERP dapat memberikan manfaat untuk NSF. Yang pertama, promosi dan diskon dapat ditentukan secara akurat berbasis ROI. Yang kedua, bagian penjualan tidak lagi dilakukan secara manual atau menggunakan spreadsheet,
karena telah menggunakan modul sales management dalam ERP. Yang ketiga, dapat mengurangi inefisiensi produksi karena perencanaan berbasis data yang lebih akurat. Yang keempat, biaya logistik lebih hemat dengan adanya optimasi rute dan pemilihan distributor yang tepat. Yang kelima, fluktuasi permintaan distributor dapat dikelola dengan perencanaan real-time dan pengaturan safety stoknya yang otomatis. Selanjutnya, penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka. Mengapa? Jadi model penjualan hybrid ini berpotensi memperkuat pemasaran, namun efektivitasnya masih bergantung pada aspek operasional pendukungnya. Model hybrid ini dapat mendorong pemasaran dengan adanya jangkauan pasar yang lebih luas, karena kombinasi penjualan digital itu memungkinkan NSF lebih menjangkau berbagai segmen pelanggan dari tradisional hingga digital melalui marketplace seperti B2B dan B2C. Yang kedua, responsif terhadap permintaan. Fluktuasi permintaan distributor dapat diimbangi dengan penjualan langsung ataupun digital. Saluran digital dapat memungkinkan respon yang lebih cepat. Contohnya adalah flash sale. Yang ketiga, pada data konsumen yang tersedia masih belum optimal. Penjualan digital menyediakan data perilaku konsumen untuk strategi pemasaran berbasis data, tetapi pemanfaatan terfragmentasi seperti spreadsheet dan catatan manual. Selanjutnya itu kendala yang dapat menghambat kinerja pemasaran. Yang pertama, kurangnya integrasi antar sistem. Jadi adanya spreadsheet penjualan, catatan stok manual, dan akuntansi yang terpisah itu bisa menghambat pelacakan rantai pasok dan evaluasi promosinya. Yang kedua, promosi yang tidak terkendali secara data. Diskontinuisasi data antara tim menyebabkan diskon yang tidak terukur dan dapat beresiko menurunkan margin. Yang ketiga, biaya logistik yang tinggi dan risiko kehilangan pelanggan. Perencanaan logistik yang buruk memicu biaya tinggi dan keterlambatan pengiriman. Hal ini dapat berpotensi untuk kehilangan pelanggan. Yang terakhir adalah ketergantungan distributor dan stok tidak optimal. Fluktuasi permintaan tanpa prediksi akurat mengakibatkan stok berlebihan. Adapun rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan efektivitas model hybrid NSF, yang pertama, NSF itu perlu mengintegrasi sistem ERP atau WMS untuk mensinkronisasi data penjualan, gudang, dan produksi. Yang kedua, analitik data untuk mengukur ROI promosi dan prediksi permintaan. Yang ketiga, kolaborasi antar distributor, misalnya kayak sistem VMI, untuk mengurangi safety stock yang berlebihan. Dan yang terakhir, efisiensi logistik dengan teknologi TMS untuk mengoptimasi rute distribusi. Baik, selanjutnya yaitu akan menjawab private industrial network dibandingkan dengan marketplace. Dan dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa? Seberapa penting private industrial networks ini sendiri dapat dinilai dari keunggulannya, yaitu yang pertama, efisiensi dan transparansi rantai pasok. Dengan adanya PIN ini sendiri memberikan visibilitas data secara real time di seluruh rantai pasok, yang memungkinkan untuk perusahaan memantau level inventory, permintaan, dan pasokan secara akurat. Dengan informasi itu dapat mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok sehingga dapat diminimalkan. Selain itu, proses perencanaan produksi dapat menjadi lebih efisien karena perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan pasar dengan lebih tepat. Lalu yang kedua yaitu pengurangan biaya logistik dan resiko. Melalui PIN ini juga dapat mendukung perencanaan logistik, menekan biaya pengiriman dan distribusi. Dengan koordinasi yang lebih baik, mitra bisnis ini dapat mengurangi risiko ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Hal ini akan menciptakan sistem distribusi yang hemat biaya. Next. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi dan perencanaan permintaan. Melalui PIN ini sendiri, hubungan antara produsen dan distributor serta pemasok menjadi lebih erat karena adanya kolaborasi berbasis data. Hal ini memungkinkan terjadinya perencanaan permintaan dan pengisian ulang stok yang lebih akurat. Akibatnya, fluktuasi permintaan di distributor ini dapat ditekan dan pembekakan safety stock kurangi secara signifikan. Lalu yang keempat yaitu pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Dengan menyediakan data yang terintegrasi dan akurat, PIN ini sendiri memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang berbasis data, dan keputusan itu
dapat diatur secara lebih terstruktur dan tepat waktu, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan responsivitas terhadap dinamika pasar. Next. Dari keunggulan-keunggulan PIN ini di NSF, maka dapat dijawab yaitu masih relevan dilakukan karena di dalam kasus NSF sendiri, PIN ini dapat mengintegrasikan data penjualan stok dan distribusi secara real time sehingga serta NSF dapat meningkatkan koordinasi dengan distributor dan supplier utama melalui PIN untuk perencanaan permintaan yang lebih akurat dan pengelolaan stok yang optimal, sehingga dapat mengurangi pembengkakan safety stock dan inefisiensi produksi. Lalu yang ketiga, yaitu dengan PIN, NSF dapat mengoptimalkan biaya logistik melalui kolaborasi yang lebih baik di pengiriman dan pergudangan bersama mitra. Lalu yang keempat, PIN akan mendukung strategi jangka panjang untuk membangun hubungan bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan dibandingkan marketplace yang lebih bersifat jangka pendek. Lalu yang kelima, PIN ini dapat mengelola promosi dan diskon secara terstruktur dan terukur karena seluruh data transaksi itu sendiri sudah tercatat secara digital. Next. Selanjutnya, yaitu akan menjawab soal bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Hubungan e-commerce dengan SCM dan CRM untuk pengambilan keputusan yang pertama yaitu ada e-commerce dengan SCM, yang dimana e-commerce ini memungkinkan NSF untuk mengintegrasikan penjual digital baik B2B dan B2C melalui marketplace dengan sistem SCM yang lebih terotomatisasi. Hal ini dapat mengurangi pencatatan manual di gudang dan penggunaan spreadsheet di divisi penjualan, sehingga yang kedua, dengan data penjualan real time dari e-commerce, perencanaan permintaan dapat dilakukan dengan lebih baik sehingga mengurangi inefisiensi produksi dan pembengkakan safety stock akibat fluktuasi permintaan distributor. Lalu yang ketiga, yaitu e-commerce juga dapat membantu mengoptimalkan distribusi dengan memanfaatkan data lokasi dan permintaan pelanggan sehingga biaya logistik dapat ditekan, serta pada akhirnya akan menurunkan risiko customer return rate akibat keterlambatan dan atau mahalnya pengiriman. Lalu hubungan yang e-commerce dengan CRM yang pertama yaitu melalui platform e-commerce, NSF dapat mengumpulkan data pelanggan secara langsung serta preferensi pembelian dan respon terhadap promosi dan diskon. Data ini akan sangat berguna untuk mengukur profitabilitas promosi dan diskon. Integrasi dengan e-commerce dapat memungkinkan NSF untuk melakukan segmentasi pelanggan, personalisasi penawaran, dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan layanan jual yang lebih responsif. Lalu yang ketiga, yaitu dengan data CRM yang diperoleh dari e-commerce juga dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait pengembangan produk dan pemasaran yang lebih tepat. Next. Dengan adanya hubungan antara SCM dan CRM dengan e-commerce, maka pemanfaat e-commerce ini sendiri dapat terintegrasi dengan SCM dari CRM yang memberikan manfaat untuk NSF dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, integrasi data penjualan e-commerce dengan SCM memungkinkan perencanaan produksi yang lebih akurat sesuai dengan permintaan pasar, sehingga mengurangi pemborosan dan pembengkakan safety stock. Serta digitalisasi proses penjualan dan pencatatan stok juga mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses bisnis. Selain itu, data distribusi yang akurat mendukung pengaturan rute dan metode pengiriman yang lebih efisien, sehingga membantu pengendalian biaya logistik. CRM sendiri yang terhubung dengan e-commerce juga dapat memungkinkan evaluasi aktivitas promosi secara langsung terhadap penjualan dan profitabilitas, serta memungkinkan personalisasi penawaran dan layanan sempurna jual yang lebih responsif, yang pada akhirnya dapat membantu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi churn rate. Next.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 pada poin pertama, yaitu bagaimana tanggapan dari tayangan video tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge. Jadi dalam buku Loudon, bab Managing Knowledge menyatakan bahwa pengetahuan adalah aset strategis yang krusial dalam era digital. Dan suatu organisasi perlu memiliki sistem yang mampu mengumpulkan, menyimpan, membagikan, serta menganalisis pengetahuan untuk meningkatkan pengembalian keputusan. Salah satu perkembangan penting dalam pengelolaan pengetahuan adalah integrasi AI ke dalam sistem informasi yang memungkinkan perusahaan untuk menangani pengetahuan dalam skala besar secara otomatis dan adaptif. Dalam semua praktik yang ditampilkan pada video tersebut menunjukkan bagaimana Walmart memanfaatkan AI pengetahuan organisasi secara otomatis. Sesuai dengan prinsip buku Loudon bahwa sistem informasi berbasis pengetahuan seharusnya mampu mengubah data menjadi informasi dan informasi menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Lalu, Walmart memakai AI untuk mempercepat layanan pelanggan seperti melalui chatbot, serta mengatur sistem logistik dan pengiriman dengan lebih efisien. Semua teknologi ini memungkinkan Walmart untuk bekerja lebih cepat, lebih hemat, dan tetap kompetitif di pasar global. Hal tersebut menunjukkan bahwa Walmart berhasil dalam memanfaatkan yaitu pengetahuan yang bisa didokumentasikan dan dianalisis menggunakan data. Sistem mereka mampu mengolah informasi secara otomatis dan membuat keputusan yang tepat waktu. Namun, di balik keberhasilan itu, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Dalam buku Loudon, ini menekankan bahwa sistem manajemen pengetahuan yang ideal tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal dampak sosial dan etika. Dalam kasus Walmart tersebut, AI secara besar-besaran beresiko mengurangi lapangan pekerjaan karena banyak proses yang sebelumnya dilakukan manusia ini sudah diotomatisasi. Dan di sisi lain, pengumpulan data pelanggan dalam jumlah besar juga menimbulkan pertanyaan soal privasi dan keamanan data. Next. Lalu pada soal poin kedua, yaitu apakah implementasi AI tersebut sudah tepat digunakan oleh Walmart. Jadi menurut kami secara umum implementasi AI pada Walmart sudah tepat, terutama dalam efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di era digital dikarenakan penggunaan AI oleh Walmart yang terbukti mampu mempercepat proses distribusi barang dan operasional lainnya. Hal tersebut dibuktikan pada video dengan terrealisasinya 500 juta lebih pesanan online terpenuhi dan lebih dari 12 juta rumah tangga tambahan telah dijangkau melalui operasional yang lebih canggih. Namun penggunaan AI di Walmart juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti yang sudah saya bilang tadi. Salah satu dampak yang sering menjadi sorotan adalah potensi berkurangnya lapangan kerja akibat otomatisasi di berbagai lini operasional. Lalu kemajuan teknologi ini juga beresiko menciptakan ketimpangan di mana manfaat dari AI lebih banyak dinikmati oleh perusahaan, sementara pekerja dan pelaku usaha kecil bisa berdampak secara negatif. Oleh karena itu, meskipun implementasi AI di Walmart sudah tepat dari sisi bisnis dan teknologi, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa pengembangan dilakukan secara beretika, mempertimbangkan kesejahteraan karyawan, keamanan data, serta dampak sosial di lingkungan sekitar. Next. Baik, untuk soal selanjutnya, itu soal untuk analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut, apakah akan berhubungan dengan efisiensi bisnis dan bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM. Berdasarkan video yang dijelaskan, pengembangan AI oleh Walmart berhasil dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis. Contoh platform pada video tersebut yaitu platform Spark Delivery yang berhasil memecahkan efisiensi operasional. Masalah yang pertama dipecahkan yaitu adanya dispatch timing yang tidak optimal, menyebabkan adanya bottlenecks seperti yang pertama delivery start lag, yaitu kurir datang terlalu awal atau lambat. Yang kedua yaitu wait time, yaitu antrian yang panjang di dalam, lalu search efisiensi yaitu intensif harga tidak tepat waktu. Dan masalah yang kedua yaitu fixed dispatch timing yang tidak fleksibel. Maka AI menjadi solusi dalam memecahkan masalah ini, yaitu AI membantu dalam optimasi waktu untuk search time, yaitu kapan waktu yang tepat untuk mencari kurir. Yang kedua search time, yaitu kapan memberi intensif. Dan yang ketiga arrival time, yaitu kapan kurir tiba di gudang. Dan juga memberikan solusi menggunakan multi-agent framework untuk berkoordinasi dengan secara dinamis. Next. Hasil dari implementasi dari pengembangan AI tersebut, yaitu pengurangan idle time courier, dan yang kedua, pengiriman lebih cepat tanpa mengorbankan on-time delivery promise. Maka dampaknya kepada bisnis itu sendiri yaitu biaya logistik jadi turun karena tidak ada kurir yang menganggur. Yang kedua, kapasitas pengiriman meningkat, yaitu lebih banyak order. Dan yang ketiga, yaitu kepuasan mitra kurir, yaitu intensifnya lebih adil. Next.
Masalah lain yang dipecahkan oleh Spark Delivery yaitu pelanggan menginginkan pengiriman tepat waktu. Janji jam 2-3 harus terpenuhi. Jika dispatch timing buruk, maka akan terjadi keterlambatan dan akibatnya pelanggan akan kecewa. Dan AI menjadi solusi dalam memecahkan masalah ini dengan on-time delivery promise constraint, yaitu diintegrasikan dalam model AI. Sistem ini memastikan bahwa kurir tiba di gudang dengan tepat waktu, tidak ada antrean di dalam gudang, dan produk sampai sebelum deadline-nya. Maka dampak kepada bisnis itu sendiri yaitu retensi pelanggan meningkat. Janji terpenuhi membuat pelanggan menjadi lebih loyal. Lalu net promoter score meningkat, yaitu pelanggan menjadi lebih puas. Next. AI meningkatkan efisiensi proses bisnis karena ia mengotomatisasi kegiatan berulang, mempercepat serta mempertajam keputusan dan menciptakan wawasan baru, efek yang secara langsung memperkuat kinerja SCM maupun CRM. Lalu, bagaimana hubungan AI oleh Walmart dengan konsep SCM? AI dalam Spark Delivery memperkuat rantai pasok dengan yang pertama demand forecasting, yaitu AI memprediksi kapan order akan masuk dan kapan kurir dibutuhkan. Yang kedua, dynamic resource allocation, yaitu kurir dispatch berdasarkan lokasi, ketersediaan, dan permintaan. Yang ketiga, yaitu real-time adjustment, yaitu jika terdapat delay, AI akan langsung menghitung opsi terbaik, misalnya search pricing atau alihkan ke kurir lain. Contoh integrasi AI dengan SCM, yaitu gudang menyiapkan paket lebih awal karena AI tahu kurir akan datang di pukul 2. Dan yang kedua itu jika AI dapat mengatur ulang rute untuk kurir. Next. Lalu selanjutnya, bagaimana hubungannya dengan CRM? AI memperkuat CRM dengan yang pertama personalized delivery experience, yaitu pelanggan dapat memilih slot pengiriman dan AI memastikan pengiriman tepat waktu. Dan yang kedua, transparansi dan cookie. AI memberikan notifikasi perjalanan pengiriman secara real time. Lalu contoh integrasi dengan CRM itu, jika pelanggan sering order produk A, maka AI dapat menyarankan produk B yang sering dibeli secara bersamaan. Lalu yang kedua, jika pelanggan membatalkan order, AI ini akan segera menghentikan proses pengiriman. Next. Baik, untuk menjawab soal selanjutnya, itu bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ESS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih pengembangan teknologi yang dilakukan. Yang pertama yaitu AI sebagai DSS. Kami mengambil contoh yang sama, yaitu dari Spark Delivery tadi. Sistem AI di Spark Delivery ini berfungsi untuk optimalkan dispatch timing dengan fitur yang pertama, predictive modeling, yaitu memproyeksi waktu terbaik untuk dispatch, search time, dan arrival time. Lalu simulasi dan eksperimen itu uji skenario sebelum eksekusi. Lalu ada multi-agent framework, yaitu berkoordinasi secara real-time antara kurir, gudang, dan pelanggan. Dampaknya sendiri yaitu keputusan lebih data-driven dan efisiensi operasional. Next. Oh, sorry. Selanjutnya AI sebagai ESS. Boleh diulang, Soksun. AI sebagai ESS, yaitu contohnya adalah dashboard yang menampilkan search pricing terhadap kepuasan pelanggan dan prediksi permintaan ekspansi layanan. Lalu di dashboard tersebut, eksekutif dapat mengambil keputusan yang strategis. Next. Selanjutnya itu tipe keputusan yang dihasilkan. Pengembangan AI di Walmart cocok untuk keputusan semi terstruktur dan terstruktur. Untuk yang terstruktur yaitu penjadwalan kurir berdasarkan zona dan algoritma search pricing standar. AI unggul dalam otomatisasi tugas yang berulang. Lalu untuk semi terstrukturnya, itu penentuan dispatch time yang mempertimbangkan cuaca atau traffic dan juga personalisasi rekomendasi produk. AI menyediakan rekomendasi tetapi tetap manusia yang memutuskan putusan finalnya. Next. Yaitu menjawab soal mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina padahal developer dari negara tersebut. Nah, sebelum membahas hal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu TikTok, yaitu merupakan platform sosial media yang dikembangkan dari perusahaan ByteDance, yaitu perusahaan teknologi asal China. Nah, TikTok ini dirancang untuk pasar internasional, bukan pasar domestik dari China. Nah, alasan sendiri mengapa China tidak menggunakan platform media sosial TikTok, yaitu yang pertama, China menerapkan perlakuan khusus terhadap platform media sosial di mana setiap platform harus memiliki batasan khusus, khususnya yang berkaitan dengan rezim China. Nah, konten memiliki regulasi yang sangat ketat, yaitu konten berada di bawah pengawasan pemerintah dengan penyensoran konten dan pengawasan data pengguna. Oleh TikTok karena TikTok ditujukan untuk pasar internasional dan tidak dirancang untuk mematuhi aturan ketat sensor dan pengawasan.
Yang selanjutnya yaitu menjawab dari adanya perbedaan aplikasi TikTok nasional perusahaan. Nah, untuk jawabannya yaitu iya, karena ia berdampak pada bisnis internasional perusahaan. Nah, untuk dampak yang pertama yaitu ada fragmentasi pasar, di mana perusahaan menjalankan dua platform yang terpisah, yaitu TikTok dan Douyin. Nah, Douyin ini TikTok lokalnya Cina, yaitu kedua aplikasi yang memiliki regulasi yang berbeda, baik secara fitur, konten, ataupun strategi pasar. Hal tersebut menuntut investasi sumber daya yang lebih besar dan strategi pasar yang terpisah antara pasar Cina dan internasional. Nah, yang kedua yaitu optimalisasi pasar. Platform disesuaikan dengan preferensi pengguna dan lebih efektif dalam menarik pengguna dan mengoptimalkan pendapatan iklan. Dan untuk yang ketiga yaitu persepsi dan isu sosial. Douyin dianggap lebih mendidik, sedangkan TikTok dianggap lebih menghibur. Hal ini memicu kekhawatiran negara Barat terkait dampak sosial, keamanan data, dan potensi pengaruh asing. Dari kesimpulannya, yaitu perbedaan signifikan antara TikTok global dan Douyin di Cina berdampak langsung pada bisnis internasional perusahaan. Fragmentasi aplikasi, pembedaan fitur, serta regulasi dan algoritma yang berbeda menciptakan tantangan dalam ekspansi inovasi dan pengelolaan risiko di pasar global. Selain itu, perbedaan ini juga mempengaruhi persepsi publik dan memicu isu geopolitik yang dapat membatasi pertumbuhan bisnis dan bisnis internasional perusahaan di masa depan. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah mengetahui fitur e-commerce di platform Douyin. Dengan adanya regulasi yang ketat di China, Cina dapat menggunakan platform sosial media yaitu Douyin. Karena Douyin juga memiliki fitur e-commerce yang sudah terintegrasi dan sering bekerja sama dengan marketplace lokal Cina seperti JD.com dan Taobao. Yang kedua yaitu penyesuaian konten dan branding. Konten yang efektif di Douyin memiliki karakteristik khusus, yaitu lebih efektif mengutamakan storytelling dan sesuai dengan budaya lokal Cina. Yang ketiga yaitu model bisnis live streaming commerce. Live streaming shopping adalah fenomena besar di Cina melalui platform seperti Douyin. Organisasi perlu mengembangkan tim kreatif yang memahami preferensi konsumen Cina dan dapat menciptakan konten yang autentik serta relevan. Dan yang keempat yaitu manajemen regulasi dan compliance. Pasar Cina memiliki regulasi ketat terkait konten data privasi dan operasional bisnis asing. Manajemen harus memastikan compliance penuh terhadap peraturan lokal dan mempertimbangkan struktur legal yang tepat untuk operasi di Cina. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.